Pada suatu ketika, hiduplah seekor sapi mungil pada sebuah pertanian di tepi danau. Sapi mungil merasa sedih karena tubuhnya lebih kecil dibanding sapi yang lain di sana. Ia selalu mengeluh mengenai hal ini. Dan ya, lagi-lagi ia mengeluh kepada si anjing, sahabatnya. Tubuhku paling kecil di sini. Sepertinya tubuhku paling kecil di dunia. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Jangan mulai lagi, kawan. Kau ini sapi yang lumayan besar, pandai dan imut. Tidak mungkin kan kita semua memiliki ukuran tubuh yang sama? Iya, memang. Tetapi mengapa bukan aku yang punya tubuh paling besar? Lihat, aku juga bukan anjing yang paling besar di dunia. Aku yakin di luar sana ada anjing yang lebih besar dariku. Tapi aku tidak khawatir. Aku senang dengan apa yang aku miliki. Tapi aku tidak suka. Pada danau sebelah pertanian di mana si sapi tinggal, hiduplah seekor katak yang sombong. Ia gemar membanggakan diri di depan kawan-kawannya. Tubuhnya paling besar di antara katak yang lain, dan ia bangga sekali. Aku adalah katak terbesar di sini. Dan dia yang terbesar adalah raja. Mulai saat ini kalian semua harus memanggilku Yang Mulia. Tidak ada ketentuan yang menyatakan seperti itu. Dan kami tidak membutuhkan raja. Kenapa tidak? Setiap tempat mempunyai raja. Misalnya singa adalah raja hutan. Ya, tetapi singa bukan hewan terbesar di hutan. Ada gajah yang lebih besar. Si katak sombong memikirkan jawaban kawannya. Lalu menjawab dengan nada sombong seperti biasa. Ini bukan hutan dan kalian bukan seekor gajah. Pokoknya aku adalah raja. Titik. Katak yang lain sepakat untuk memberi pelajaran pada si katak sombong. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari tatkala para katak berenang di danau, mereka melihat si sapi mungil sedang berumput dengan wajah muram di pinggir danau. Mereka belum pernah melihat hewan sebesar itu. Wow, besar sekali hewan itu. Pada saat itu, muncul gagasan di kepala mereka. Bukankah si sombong mengatakan bahwa hewan terbesar adalah raja? Jadi hewan itu pastilah raja. Mereka segera mendekati si sapi. Mereka menceritakan kondisinya dan meminta bantuan. Ya, tetapi aku hanya seekor sapi mungil. Bantuan apa yang bisa kuberikan? Siapa yang mungil? Kau? Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Kami akan membawa kawan kami yang sombong ke sini dan serahkan semuanya kepada kami. Baik, sekarang aku harus kembali ke pertanian supaya pemilik pertanian tidak khawatir. Keesokan harinya, para katak menemui si katak sombong. Mereka bercerita bahwa ada hewan raksasa di pinggir danau. Dia ingin menemuimu. Baiklah, mari kita menemui hewan raksasa. Para katak pergi menuju sisi lain danau. Si sapi telah menunggu kedatangan mereka di tepi danau. Si katak sombong terkejut dan hampir saja menelan lidah sendiri. Namun tidak menunjukkan rasa terkejutnya pada katak yang lain. Oh, jadi kau adalah hewan raksasa yang berniat menjadi raja? Si sapi hendak mengatakan sesuatu. Namun, buru-buru si katak betina berkata, Bukankah kau yang mengatakan siapa hewan terbesar ia menjadi raja? Maka si sapilah yang berhak menjadi raja. Oh ya? Aku bisa menjadi sebesar dia? Begitu ya? Bagaimana caranya? Tatkala para katak berdiskusi, si sapi merasa dirinya sangat besar dan berharga. Karena baru kali ini ada yang mengatakan betapa besarnya dia. Sekarang coba kalian lihat seberapa aku bisa tumbuh. Akhirnya katak sombong menggembungkan dirinya. Apakah tubuhku sudah sebesar sapi? Si katak menggembungkan diri lebih bulat lagi. Bagaimana? Apa sudah sebesar sapi? Belum. Katak mulai menggembungkan diri sekali lagi. Kini ia tak sanggup berbicara. Ia hanya bisa menatap yang lain meminta persetujuan. Katak yang lain mulai menertawakannya.
katak. Kau harus lebih menggembung lagi. Si katak sombong terus menggembung. Ia menggembung dan menggembung hingga berubah menjadi balon. Dengan kagum, si sapi memandangi si katak. Bentuk katak sombong sudah tidak lagi seperti katak. Ia mendorong dirinya hingga melayang dan tubuhnya mulai naik. Lama-kelamaan ia terbang setinggi si sapi. Namun ia harus melampaui ketinggian sapi dan berusaha naik lebih tinggi lagi. Dan si sapi dan katak-katak yang lain hanya bisa berdiri memandang. Ini menjadi pelajaran besar untuknya. Mereka merasa sedih akan nasib si katak sombong yang merasa dirinya paling besar di antara yang lain. Begitu melihat apa yang terjadi, si sapi mungil tidak pernah mengeluh lagi. Ia menerima dirinya apa adanya dan sangat menyukainya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor rubah yang egois dan licik di hutan. Karena dia selalu berlaku licik, tak seekor hewan pun yang mempercayai rubah. Tak ada yang mau berteman dengannya. Setelah lama tak memiliki teman, rubah pindah ke gua di gunung samping hutan. Suatu hari, datanglah bangau yang bermigrasi dari belahan dunia yang dingin. Rubah sangat senang karena akhirnya menemukan teman. Rubah segera mengunjungi bangau. Selamat datang, bangau. Kau mau berteman? Tentu, tapi kau rubah yang licik. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tentu saja kau bisa. Aku tak punya teman di sini, tapi kupikir kita bisa jadi sahabat. Setelah sekian lama, bosan makan sendirian, rubah mengundang bangau makan malam. Senang dengan undangan ini, bangau pergi ke rumah rubah dengan senang. Sup yang rubah siapkan beraroma lezat. Sambil menyiapkan meja, rubah menuang sup ke dalam mangkuk besar. Bangau duduk di meja dan rubah duduk di hadapannya. Selamat makan, semoga suka sup buatanku. Rubah menikmati supnya dari mangkuk, tetapi bangau tidak tahu bagaimana cara memakannya. Meski dia bisa menaruh paruhnya ke dalam mangkuk, dia hanya bisa mengambil 1-2 butir nasi. Saat bangau hanya memakan beberapa nasi, rubah sudah menghabiskan makanannya. Mengira rubah sangat tidak berperasaan, bangau merasa kesal. Tapi karena dia hanya tamu, dia diam saja. Aku harus pergi, teman. Terima kasih atas makan malamnya. Tetapi kau belum selesai. Kau tidak suka? Tak masalah, akan kuhabiskan bagianmu. Saat bangau mau pergi, rubah sudah mulai memakan sup milik bangau. Bangau pulang ke rumah dengan sedih. Dia tidak bisa tidur karena masih lapar dan sangat marah pada temannya. Kami berdua hewan yang sangat berbeda. Rubah perlu mengerti dan menerima hal ini. Tapi bagaimana caranya? Setelah berpikir lama, bangau punya ide. Dia akan memberi pelajaran pada rubah. Pagi harinya, bangau mendatangi temannya dengan senang dan mengundangnya makan malam. Rubah tentu saja sangat senang dengan undangan ini. Terima kasih banyak, tetangga. Aku senang kita berteman. Setelah menyiapkan makanan, bangau memilih botol yang panjang dan sempit untuknya dan rubah. Bangau menyiapkan nasi untuk temannya, lalu mengatur meja. Dia juga menaruh air ke dalam botol yang sempit dan panjang. Tak lama, rubah temannya tiba. Aku sangat lapar, teman. Ayo duduk dan mulai makan. Kedua teman itu duduk di meja. Baiklah, selamat makan. Rubah mencoba makan dari botol sempit di depannya, tetapi tak bisa. Dia bahkan tak bisa minum airnya. Sebaliknya, bangau makan dengan mudah menggunakan paruhnya yang panjang. Saat rubah mencoba menggunakan garpu untuk mengambil nasi, bangau sudah selesai makan. Dan melihat betapa rubah tertegun, bangau bertanya, temanku, kau tidak makan. Apa kau tidak menyukainya? Jika aku bisa makan, mungkin aku akan menyukainya. Botol ini bukan untukku. Dengan paruh panjangmu, kau bisa makan dengan mudah. Tapi aku tidak bisa. Bangau menantikan jawaban ini. Oh, temanku,
Kau ingat saat aku kelaparan setelah makan malam di rumahmu kemarin? Karena kau menggunakan mangkuk di meja yang tidak cocok denganku. Tiba-tiba Rubah menyadari kesalahannya. Dia sangat sedih karena menaruh mangkuk besar di hadapan Bangau. Aku sangat menyesal, teman. Aku tak berpikir kalau kau tak akan bisa makan dari mangkuk itu. Tak apa, Rubah. Setidaknya sekarang kau mengerti aku. Kita harus belajar menghormati perbedaan orang lain. Setelah itu, Bangau membawa piring besar sehingga Rubah bisa makan dengan mudah. Dan makanan tersaji di piring itu. Rubah menghabiskan makanannya dengan senang. Saat tiba waktunya pulang, Rubah punya ide. Hei Bangau, biar ku bawa 1 botolmu pulang. Jadi saat kau makan bersamaku, kau bisa makan dengan mudah dari botol itu. Mereka menyebutmu licik bukan tanpa alasan. Jika kau gunakan akal dan kelicikanmu untuk hal baik seperti ini, kau dan teman-temanmu akan selalu bahagia. Rubah dan Bangau mulai tertawa bahagia. Beberapa bulan berlalu. Sebelum terbang kembali ke tempat yang lebih hangat, Bangau mengucapkan selamat tinggal kepada Rubah. Karena sendirian, Rubah kembali ke hutan, tapi tak pernah lupa perkataan Bangau. Setelah itu, dia tak pernah egois dan berteman baik dengan semua hewan lain.